Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi, Bu Feby. Ya, jadi saya ingin menginfokannya bahwa hari ini ada jadwal meeting kita mengenai produk terbaru kita yaitu basreng pada pukul 9. Apakah Bapak bisa hadir? Tentu. Persiapkan sebaik mungkin agar rapat ini berjalan dengan lancar. Baik, Pak. Ini proposalnya. Terima kasih, Pak. Saya permisi. Baik, selamat pagi semuanya kepada Bapak Direktur dan kepada staf-staf dari perusahaan Basreng Plator. Saya persilakan untuk duduk. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai yang kita ketahui, kita ini adalah suatu perusahaan yang besar, yang dimana cita-cita saya ini adalah menjadi pengusaha yang luar biasa di sini. Dan tentunya dalam hal tersebut tentunya ada suatu tantangan, bukan begitu? Betul. Dan tantangan ini tentunya yang harus kita hadapi. Oleh karena itu, kita di sini akan mengusulkan suatu produk baru, yang dimana produk baru ini akan mungkin sangat menambah benefit bagi perusahaan kita, bukan begitu? Betul. Baiklah, mungkin untuk mengekspresikan waktu, saya serahkan kembali pada model saya, Bu Feby. Baik, terima kasih Bapak Direktur Janto yang telah menyampaikan sambutannya dengan sangat menggebu-gebu luar biasa yang menambah semangat kita. Nah, untuk mengefektifkan waktu mungkin kita bisa mulai saja ya bagaimana pekerjaan yang telah dikerjakan gitu oleh divisi ini pemasaran. Oke, kepada divisinya saya silakan. Terima kasih kepada sekretaris atas kesempatan waktunya. Saya akan di sini mempresentasikan mengenai basreng pelakor. Jadi basreng pelakor ini adalah bakso dari olahan ikan yang digoreng sampai garing dan ditambah dengan berbagai macam varian rasa. Berbagai macam varian rasa ini ditujukan agar berbagai macam kalangan dengan berbagai macam selera dapat menikmati basreng pelakor ini. Oke, jadi mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Bisa menjelaskannya? Mungkin dari saya itu dengan mengadakan streaming pakai platform online mungkin ya, menggunakan aplikasi-aplikasi seperti Instagram, TikTok atau segala macam karena target kita adalah anak muda. Baik. Oke, untuk harga sendiri mungkin apakah harga tersebut akan mumpuni gitu, worth atau worth it gitu, cukup di kantong para pemuda kali ini kepada Kadif Keuangan? Untuk harga sendiri, menurut saya itu sudah dipertimbangkan secara matang karena harga sebesar 10.000 itu termasuk harga yang affordable. Mungkin dari Bapak ada tanggapan lain, ada pertanyaan lain yang ingin disampaikan yang kurang dari proyek ini? Baik, terima kasih Bu Feby. Kita mengetahui bahwa basreng ini sudah menjalan di mana-mana. Pertanyaannya adalah, mungkin cukup simpel. Apa yang membedakan basreng yang kita buat kali ini dengan basreng yang lainnya? Bagaimana? Saya izin menambahkan mungkin di basreng kami ini, di basreng pelakor ini menyediakan berbagai macam varian rasa yang unik-unik, yang berbeda dari basreng-basreng kebanyakan seperti barbecue, rumput laut dan segala macam, dan itu bisa menjadi daya tarik tersendiri untuk kami. Begitu sih Pak. Mungkin akan ada varian yang tidak hanya asin, mungkin yang manis pun gitu, kayak blueberry, strawberry. Betul. Coklat, blueberry juga matcha latte itu banyak sekali. Kopi, sekarang anak muda yang menyukai kopi. Oke. Nah, mungkin setelah diskusi panjang kali ini, Bapak mungkin dapat menyampaikan sambutan terakhir gitu dalam meeting kali ini yang akan segera kita cukupkan. Baik, mungkin idenya sangat cukup beria dan sangat luar biasa. Luar biasa. Baik, saya harap bahwa basreng ini akan menjadi suatu aset yang luar biasa bagi perusahaan. Amin, amin. Jadi tadi sudah disebutkan bahwa akan ada suatu media massa yang akan berperan di sini, benar? Betul. Maka dari itu mungkin untuk tim yang ada di sana yaitu tim IT mungkin akan lebih bekerja keras untuk operasi dalam pemasaran. Iya. Oke, saya ingin sekali bahwa basreng ini akan menjadi aset yang penting. Oleh karena itu kita harus bekerja dengan sungguh-sungguh. Betul. Kita tidak boleh
Semangat, kita tidak boleh berhenti di akhir. Ayo, kita tidak berhenti di akhir. Oleh karena itu, aku ingin kita semua berdoa sebelum rapat ini selesai agar bakso yang kita jalankan ini berkah dan tentunya akan maju. Amin. Silakan. Baik, doa tidak pernah selesai. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Saya kembalikan pada Bu Fadil. Selamat pagi pemirsa. Berita terkini kembali hadir, tajam, teraktual dan terpercaya bersama saya Resa Percaya dan rekan saya Eldita Rahmayani. Berikut berita selengkapnya. Sebagian harga komoditas pangan di Indonesia melonjak dalam beberapa bulan terakhir. Meningkatnya harga komoditas di pasar disebabkan mulai dari musim hingga permintaan di masyarakat yang semakin tinggi. Salah satu komoditas pasar yang mengalami angka kenaikan cukup tinggi adalah minyak goreng. Harga dari minyak goreng terus beranjak naik dan belum juga turun. Berdasarkan data dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis, rata-rata harga minyak goreng naik Rp250 per kilogram atau 1,08%. Naiknya harga minyak goreng adalah lonjakan permintaan terhadap crude palm oil atau CPO. Adanya lonjakan ini memicu kenaikan harga dari minyak goreng disertai dengan kelangkaan terhadap stok minyak goreng. Menurut Badan Pusat Statistik yang dihimpun dalam kompas.com, harga minyak goreng dikabarkan mulai meningkat pada bulan Oktober 2021 hingga Maret 2022. Di DKI Jakarta, lonjakan harga minyak goreng terjadi di sejumlah wilayah pasca Ramadan. Selain itu, di beberapa tempat seperti Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Kota Padang, Sumatera Barat, Surabaya, Jawa Timur, dan Kota Cirebon terjadi kelangkaan dan sulit ditemukan minyak goreng. Hal ini menyebabkan konsumen semakin panik dan resah dengan kenaikan harga minyak goreng di pasaran. Demikian juga distributor, pedagang eceran, pedagang tradisional, hingga pedagang kecil maupun penjual makanan. Berdasarkan laporan Institute for Demographic and Poverty Studies, kerugian ekonomi akibat naiknya harga minyak goreng diperkirakan mencapai 3,38 triliun. Demographic and Poverty Studies juga menaksir masyarakat yang berada di Jawa dan Sumatera menjadi yang paling dirugikan akibat kenaikan harga minyak goreng itu. Fenomena panik buying juga diberikan masyarakat dalam membeli minyak goreng karena menyangka harga minyak goreng subsidi hanya berlaku selama beberapa hari. Hal ini menyebabkan rentan terjadi salah sasaran sehingga orang yang kurang mampu dan pelaku UMKM tidak mendapatkan manfaat dari subsidi minyak goreng serta membuka celah bagi oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penimbunan dan mencari keuntungan terhadap minyak goreng. Dalam rangka mengendalikan harga minyak goreng dan panik buying di masyarakat, pemerintah mengeluarkan kebijakan satu harga melalui Permendag nomor 3 tahun 2022 yang kemudian diganti dengan kebijakan harga eceran tertinggi melalui Permendag nomor 6 tahun 2022. Berkaitan dengan hal ini, Komisi 6 DPR RI perlu meningkatkan fungsi pengawasannya kepada pemerintah agar dapat menjalankan kebijakannya dengan baik. Komisi 6 DPR RI juga dapat meminta kepada pemerintah untuk melakukan pembenahan tata kelola minyak goreng agar masalah harga minyak goreng tidak terulang lagi di masa depan. Demikian seputar berita di edisi hari ini. Saya Resa Puspa-Cahya dan rekan saya Eldita Rahmayani bersama kru yang bertugas, kami pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa. Sekarang lihat di berita TV, tayangan di media elektronik, bahkan sampai ke akun sosial media nih, semuanya ngomongin kenaikan harga minyak. Ada yang demo, ada juga yang mogok jualan. Seakan-akan tuh kenaikan harga minyak jadi highlight gitu di bulan ini. Cuma ya emang gimana ya kalau buat orang-orang yang ekonominya sulit tuh kenaikan harga minyak bakal berdampak besar sih. Lagi habis sekarang produknya basreng pakai minyak. Gimana ya? Coba deh aku tanya dulu. Kok bisa sih harga minyak naik? Nanti kalau nggak ada tukang basreng yang jualan lagi karena minyak naik, gimana coba? Aku kan nggak bisa kalau nggak makan basreng gitu.
Apa aku harus ikutan demo biar harga minyak turun lagi ya? Biar nanti jadinya tukang basreng bisa tetap jualan. Selamat pagi Pak. Pagi. Saya ingin menyerahkan laporan kali ini. Jadi bagaimana tanggapanmu? Apa kita perlu mendiskusikannya dengan divisi lain karena ini akan mengubah prosedur penjualan barang kita dengan naiknya harga minyak kali ini. Baiklah kalau gitu mungkin kita perlu ada diskusi yang sangat penting karena ini memang sangat fenomena yang tidak bisa diduga. Oleh karena itu, aku ingin kau segera kirimkan semua kadif-kadif ataupun semua staff-staff, kita akan melakukan diskusi malam ini. Mungkin kita bisa menjalankan prosedur yang ada dulu Pak. Tentu. Baik. Itu saya akan sampaikan kembali informasi selanjutnya. Terima kasih Pak. Berita harga minyak naik, minyak goreng, dan kita produk basreng. Gimana nih? Gimana dong? Siapa? Jadi kalau menurut bos besar, kita harus mengikuti prosedur yang ada dulu saat ini. Oh ya, paling nanti kita akan meeting lagi mungkin. Dan satu lagi, satu titipan, jangan lupa buat, iya dong harus pasti salah. Jangan lupa buat hubungin para endorsementnya ya, biar cepat. Siap, Bu. Oke. Selamat bekerja teman-teman. Selamat ya. Selamat kamu juga ya. Oke. Halo guys, kalian tahu basreng pelakor gak? Ini dia basreng. Pasti tahu dong. Ya kali anak muda zaman sekarang gak tahu basreng. Basreng terkenal banget loh. Hari gini belum nyoba basreng. Kasihan banget sih. So, kalian yang putus cinta, terus galau, atau gabut gak ada kerjaan, atau bahkan banyak tugas yang belum kelar sama sekali sampai detik ini basreng cocok banget buat situasi-situasi seperti kalian ini. So, buruan di order, penawaran terbatas buat hari ini doang nih. Guys, beli satu gratis satu atau buy one get one untuk pembelian pertama. Buruan order, don't forget to buy it, oke? Halo Ha, siang ini aku kedatangan cemilan sejuta umat nih. Apalagi kalau bukan basreng pelakor, alias bakso goreng yang bumbunya itu gurih banget. Eits, tapi jangan langsung mikir negatif ke namanya ya. Siapa sih yang kenal basreng ini? Bokeh di tanggal tua, tapi kepengen makan enak, basrengin aja. Gak usah diraguin lagi. Rasa unik, harga asik, jadi tunggu apa lagi? Halo pecinta basreng di seluruh Indonesia, selamat siang menjelang sore. Di sini aku Noni Nuriani Sukma dalam 30 menit ke depan akan menemani kalian mengenai makanan sejuta umat yang sedang booming, yaitu basreng pelakor. Nah, pada siang ini tentunya aku nggak sendirian. Aku udah ditemenin sama 3 tamu spesial, yaitu Kak Susanto, Kak Farhan, dan juga Kak Reza. Nah, langsung aja kita berbincang dengan ketiga pakar ini untuk membahas seputar pemasaran basreng yang sekarang sudah memiliki jutaan penggemar di seluruh Indonesia. Halo Kak Susanto, Kak Farhan, dan Kak Reza, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Kanoni gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Wah, sepertinya kakak-kakak udah siap banget nih dengan pertanyaan-pertanyaan yang aku lontarkan seputar basreng nanti ya. Nah, kita lanjut aja. Seperti yang udah kita ketahui, basreng ini menjadi makanan yang paling booming sekarang. Bentuknya yang khas dan rasanya yang gurih dengan pedas yang bisa ditakan sesuai selera, membuat makanan ini menjadi salah satu jajanan pasar yang paling banyak peminatnya. Tapi sebenarnya basreng itu apa sih? Dan terbuat dari apa sih basreng ini? Boleh nih dari kakak-kakak, siapa yang mau menjawab? Dipersilahkan.
Wah, pertanyaan yang cukup menarik nih Kak. Di sini saya boleh bantu jawab tentang apa sih basreng itu? Singkatnya, basreng berasal dari akronim bahasa Sunda, bakso digoreng. Bakso digoreng adalah camilan khas Sunda yang terbuat dari olahan bakso ikan yang diiris tipis kemudian digoreng. Basreng dapat juga disajikan dengan taburan bumbu pedas. Para penjual basreng saat ini menyajikan basreng dengan tingkat kepedasan yang bervariasi seperti yang udah Kak Noni paparkan sebelumnya nih. Jadi bisa dibilang basreng emang makanan yang menarik. Kenapa? Karena bahan utamanya yang terbuat dari ikan yang membuat rasanya menjadi sangat unik, Kak. Oke, wah pertanyaan aku dijawab dengan singkat, padat, dan jelas nih sama Kak Susanto. Aku ucapin terima kasih dulu sama Kak Susanto yang udah jawab pertanyaan aku. Tapi aku masih penasaran nih Kak, sebenarnya kelebihan dari basreng ini tuh apa sih? Dan seberapa pantas basreng ini menjadi red nomor 1 cemilan paling banyak peminatnya? Wah, lagi-lagi ini pertanyaan yang cukup menarik dan menantang ya. Jadi izinkan saya menjawab mengenai keunggulan dari basreng. Mengapa basreng itu bisa digemari oleh masyarakat Indonesia? Nah, yang pertama nih karena basreng itu memiliki keunggulan tidak berbau atau tengik. Nah, dan juga basreng ini tahan lama gitu. Nah, basreng ini dibuat dari bakso asli pilihan gitu dan tidak berasal dari bakso abal-abal. Nah, kemudian basreng ini juga tanpa pengawet dan juga higienis. Nah, tahan lamanya basreng ini dikarenakan digoreng dengan minyak pilihan yang berkualitas. Nah, kemudian rasa pedas pada basreng ini berasal dari cabai pilihan yang segar gitu. Tidak dari cabai bubuk ataupun bahkan cabai busuk. Nah, ditambah basreng ini memiliki tekstur yang garing di luar dan lembut di dalam sehingga akan memanjakan lidah para masyarakat di Indonesia. Nah, seringkali kita temui bahwa di Indonesia nih merasa belum makan gitu apabila belum makan nasi. Nah, begitu juga dengan basreng ini sangat cocok untuk dijadikan sandingan lauk pauk untuk makan bersama nasi. Nah, di sini juga keunggulan dari basreng adalah harganya yang tidak begitu mahal dan sangat merakyat di dompet, terutama bagi kita para mahasiswa. Seperti itu Kak Noni. Cukup menarik ya teman-teman. Tapi aku masih punya pertanyaan besar nih yang mungkin akan sedikit mengorek gitu kerahasiaan dari si basreng ini. Nah, pertanyaannya itu bagaimana sih Kak cara membuat basreng dan apa sih tipsnya biar basreng ini tahan lama? Boleh dong dijawab Kak? Wah, karena ini pertanyaannya benar-benar rahasia banget ya. Tapi karena ini sebuah pertanyaan, jadi mungkin bisa saya bantu jawab lah ya. Sebenarnya kalau kita mau lihat atau searching itu di YouTube, itu ada lah bahan-bahan atau langkah-langkah dalam membuat basreng. Jadi kalian bisa cari sendiri lah. Tapi mungkin karena ini basrengnya berbeda gitu kan dari kita, jadi bisa nih aku lanjutin dulu ya. Nah, secara definisi basreng itu memang awalnya terbuat dari ikan yang diiris-iris tipis. Namun seiring berkembangnya waktu, jenis basreng itu tentunya nggak bakal cuma satu doang gitu, pasti bakal beragam gitu kan. Dan para penjualnya akan menciptakan keunikan dari rasa basrengnya itu sendiri. Nah, di sini aku bakal ngasih tahu nih salah satu resep andalan yaitu basreng pedas segar yang kita punya. Dan di sini aku bakal ngasih tahu nih mulai dari bahannya sampai cara memasaknya seperti apa. Jadi buat teman-teman yang sedang menonton pada kali ini, diharapkan menyimak dan juga menonton dengan baik pada kali ini. Jadi yang pertama itu bahan utamanya. Nah, bahan utama yang pertama itu ada 5 buah bakso ikan, 6 buah rawit merah, 2 buah cabai merah keriting, 2 senti kencur, terus 1 siung bawang putih, 2 sendok makan kacang tanah goreng, lalu ada garam dan juga gula merah, tapi secukupnya aja. Terus yang selanjutnya itu ada 1 buah jeruk limau, dan yang terakhir itu ada air secukupnya. Nah, setelah kita mengetahui ini bahannya apa aja, nah kita bisa beralih ke cara membuatnya nih, cara memasaknya. Nah, yang pertama gimana sih cara memasaknya itu? Yang pertama kita itu ya pastinya potong-potong dulu baksonya sesuai dengan selera yang kita mau. Pastikan selera teman-teman kan beda-beda gitu ya, dan punya kayak kepengenannya masing-masing nih bentuknya seperti apa dan pengennya seperti apa. Nah, setelah dipotong-potong, goreng sampai kering lalu tiriskan. Lalu setelah itu ulek cabai merah, cabai rawit, kencur, bawang putih, dan kacang goreng. Setelah itu baru ditambahkan garam dan juga gula. Lalu ulek kembali dan tes
koreksi rasanya apakah rasanya sudah sesuai dengan keinginan teman-teman atau belum. Lalu yang ketiga itu ada tambahkan air. Setelah itu baru aduk sampai merata, lalu ditambahkan kembali nih bakso gorengnya, lalu aduk lagi hingga merata gitu. Lalu yang keempat ada kasih kucuran air jeruk limau, terus aduk kembali. Nah baru dah bisa disajikan untuk kita makan bersama. Nah seperti itu, sesimpel itu dalam membuat basreng pedas segar itu. Mungkin seperti itu ya. Terima kasih. Oke Kak Reza, nah teman-teman sekalian ternyata bahan-bahan untuk membuat basreng ini tergolong cukup sederhana ya, dan proses pembuatannya juga cukup mudah. Nah saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Reza yang sudah membagi tahu rahasia besarnya ini. Aku juga gak nyangka banget nih bakal dapat mengetahui gitu resep rahasia bikin basreng dari pakarnya langsung. Nah tapi sayang sekali ternyata sudah 30 menit kita lalui, dan jawaban tadi merupakan jawaban penutup dari sesi pertanyaan kali ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Kak Susanto, Kak Farhan, dan juga Kak Reza yang sudah mau menyempatkan waktunya untuk hadir dalam sesi tanya jawab ini dan berhasil membuat rasa penasaran saya dan juga penonton menjadi hilang. Nah, saya ucapkan terima kasih juga kepada para penonton yang sudah menonton berlangsungnya live streaming ini dari awal hingga akhir. Akhir kata, saya Nori Nuryani Sukma selaku pembicara dalam acara kali ini pamit undur diri dan sampai jumpa pada perbincangan yang selanjutnya. Dadah! Sampai Kak, ini untuk laporan keuangan selama beberapa minggu ke belakang. Apa ini? Semuanya turun. Bisa seperti ini. Ya ini mungkin karena harga minyak terus naik Pak. Jadi mungkin apa kita perlu mensegerakan itu untuk meeting kembali? Dengar, kalau misalnya minyak ini terus naik dengan harga kita tetap, usahanya akan kolaps. Apa kamu ngerti? Baik-baik sama Pak. Kalau begitu aku tidak mau tahu sekarang juga kita adakan apa. Walaupun mungkin di jadwal di sini ada sekitar mungkin di sini aku ada meeting tapi aku bisa mencancel. Yang terpenting usaha basreng ini aku ingin kita semua tetap berjalan. Baik Pak. Kamu ngerti? Ngerti Pak. Baik, laksanakan. Now double quick go go go. Baik Pak. Kau tahu kita semua sedang dalam kondisi yang buruk. So dead. Okay. Kita benar-benar akan benar-benar sangat hancur bila ini terus terjadi. Perubahan minyak, harga minyak naik, itu akan menjadi suatu hal yang benar-benar berbahaya bagi kita. Oleh karena itu, apakah di antara kalian di sini adakah solusi bagaimana cara mengatasi tantangan ini? Gimana kalau kita bikin basreng ini jadi es? Iya, bisa kan? Basreng beku gitu. Gimana orang Indonesia yang giginya ngilu saat ini? Oh iya, gak bisa. Gimana? Gimana? Aku bingung. Satu dong. Satu. Gimana kalau kita bikin bacok? Basreng colong. Gimana kalau kita jemur aja basrengnya, nggak usah digoreng? Bisa kan? Basmur. Iya. Basreng. Apa itu? Cepat, pikirkan suatu hal yang menarik, tapi kita tidak menghilangkan metode apa yang kita terapkan dalam basreng ini. Aha. Aku punya ide. Aku harap. Oke. Jadi basrengnya kita bakar aja dengan varian yang tidak seperti biasanya, seperti barbecue, tidak seperti itu, tapi kecap dan saus. Iya, seperti itu, betul bang. Kecap dan saus. Bisa kan itu kan? Macam apa? Betul. Dan blueberry. Bagaimana? Semoga di ACC. Ayo Pak. Tapi aku hanya satu pertanyaan untuk kalian semua soal basreng bakar ini.
apakah kalian benar-benar menjamin Basreng Bakar ini akan menjadi suatu hal yang bisa menjadi suatu senjata untuk melewati tantangan ini? Jamin Pak, karena sekarang banyak orang Indonesia yang suka makan yang dibakar-bakar. Betul. Ayam bakar. Betul. Ikan bakar. Betul. Tempe bakar. Betul. Bakar. Oke, tenang, baik, mungkin babikan Basreng Bakar. Mungkin aku sedikit ragu antara 50-50, tapi mungkin kita bisa mencoba. Dalam catatan, ingat, bila Basreng ini akan maju, Karena sekarang banyak orang Indonesia yang suka makan yang dibakar-bakar. Betul. Ayam bakar. Betul. Ikan bakar. Betul. Tempe bakar. Betul. Bakar. Oke, tenang, baik, mungkin babikan Basreng Bakar. Mungkin aku sedikit ragu antara 50-50, tapi mungkin kita bisa mencoba. Dalam catatan, ingat, bila Basreng ini akan maju untuk kedepannya, maka ini bisa diterapkan untuk kedepannya. Tapi ingat, tantangan selalu ada. Baik. Jadi aku ingin bila Basreng ini tetap jaya, aku ingin kalian tetap memikirkan suatu ide-ide kreatif kalian yang bisa semakin menarik para pelanggan agar kita bisa menjadi perusahaan monopoli di negara ini. Oke. Di Basreng. Go. Baik, aku ingin semua para staff yang ada di belakang sana, kita akan membuat satu produk yang baru yang kita sebut dengan Basreng Bakar. Dan yang pertama Basreng Pelakor lidah pedas. Oke. Baik. Noted semuanya. Oke, semuanya cap. Let's go. Aku tidak mau kita semua berjalan sangat lambat. Ay, kamu kenapa sama si Jamal? Ay kamu bisa ngomongin Jamal kesel banget. Gelah sama sih dengarnya. Gelah Kenapa ya kamu cerita? Aku tidak tahu. Aku ketinggalan gosip. Si Jamal teh, tau gak sih kayak dia direbut sama pelakor. Gila banget gak sih? Padahal gue udah canggih banget gitu. Terus udah setia banget ya sama si Jamal. Terus Jamal direbut sama pelakor, memilih pelakor itu dibandingkan aku gitu kan kayak kamu ngerti badan dia? Iya, kamu aku ceweknya canggih. Ay, itu kenapa? Ayo berisikin apa? Si Jamal tau gak sih? Kenapa si Jamal? Kenapa si Jamal? Iya, rebut Pelakor. Ngomongin pelakor. Dia rebut pelakor. Mending kalian coba aja cemilan ini. Basreng pelakor. Wow. Aku boleh ya? Coba kita rasakan kasih pedas pelakor. Basreng pelakor. Pedas banget loh. Ini yang gede banget. Kalian, listen up. Kaget kamu bos. Kok berani kan? Kau tahu ini apa? Ini adalah suatu laporan yang hasil dari intel yang sudah kita dapatkan dari hasil pemikiran kalian semua. Aku tidak mau membacanya, jadi aku ingin kalian semua membacanya secara cepat. 4, 3, 2, 1, cepat bacakan. Omong sehat. Benar sekali. Baik. Ingat, kita tidak boleh bahagia dulu, oke? Ingat apa yang aku katakan. Tetap aku ingin kalian tetap membuka suatu ide kreatif kalian, inovasi kalian, agar Basreng yang kita jalan ini tetap maju dan kita akan menjadi apa? Perusahaan monopoli. Oke, that's right, girls. Baik, mungkin gara-gara ini aku menjadikan suatu kebaikan kalian.
akan kuberikan kalian 3 kemauan. Apa yang kalian mau? Ayo, ayo. Staycation, oke. Liburan, apartemen boleh kali Pak. Ini. Baiklah, mungkin karena kalian memang sudah luar biasa, menurut kegiatan yang sangat luar biasa, jadi kita akan memberikan kalian semua hadiah, dan tentunya semua para staff yang ada di sini akan aku berikan kita semua hadiah. Kita akan melakukan suatu vacation yang luar biasa, yang dimana kita akan menguji 5 tempat: Amerika, Inggris, Korea, Japanese, dan aku bingung satu lagi. Iya. Ya berapa Rukia mas? Apa Rukia? Ayo. Hi, thank you. Thank you, Pak. Baik, akan kasihkan kita suatu hiburan yang luar biasa atas kerja kalian semua yang ada di sini. Baik, kalau begitu, sebaik aku ingin kita segera melakukan suatu rapat tentang vacation ini. Aku ingin untuk esok hari kita semua rapat untuk memikirkan seperti apa vacationnya dan kapan vacation itu akan dilaksanakan. Oke. Kamu ngerti? Ngerti Pak. Oke. Baik, apakah ada kata-kata dari kalian semua? Udah Pak. Siap, laksanakan. Jalankan. Liburan.